Pemirsa, Ketua Organisasi Kemasyarakatan Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya Jawa Barat meminta Gubernur Deddy Mulyadi tidak mengintervensi kasus penganiayaan dan pembakaran mobil milik polisi di Depok. Gabriel Alexander menilai Gubernur Jawa Barat mengintervensi kasus Depok. Padahal menurut Ketua GRIP Jaya Jawa Barat, kasus Depok sedang disidik oleh polisi. Gabriel meminta Deddy fokus ke tugasnya sebagai gubernur, mengajak sama-sama membangun Jawa Barat. Sudah tidak usah mengintervensi lah, kembalilah ya kan gubernur ke tupoksinya. Ya kan? Silakan gubernur membangun Jawa Barat, ngurusi permasalahan di Jawa Barat ini yang sabrek-abrek, ya kan, jangan selalu mencari apa ya, mencari alat buat konten. Saya belum mencari alat buat konten, dia kan mencari ini buat konten. Jadi sebagai gubernur aja tupoksinya. Jadi jangan lompat pagar, ya, karena tugas penegakan hukum itu ada di APH, terutama dari kan aja. Jadi makin gubernur mengomentari yang seharusnya tidak dikomentari, itu sama aja menafikan tugas kepolisian, menafikan tugas aparat penegak hukum. Biarkan aparat penegak hukum bekerja sesuai rule-nya dan sesuai tupoksinya. Ya, harapan saya hari ini ya kan, Kang Deddy, ayo bareng-bareng, jadi kita membangun Jawa Barat untuk menjadi Jawa Barat yang lebih maju, lebih baik. Ormas seharusnya menjaga ketertiban, bukan malah mengganggu ketertiban. Kita bahas dengan dua narasumber yang sudah terhubung melalui saluran Zoom. Ada pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, dan ada praktisi hukum Nicholas Johan Kili. Kita ke Pak Niko terlebih dulu sambil menunggu Pak Bambang yang belum bergabung. Pak Niko, selamat sore. Selamat sore. Pak Niko, Anda bergabung di Ormas juga kalau tidak salah ya Pak ya? Betul. Di Ormas apa Pak? Ya. Forum Kedaulatan Rakyat dulunya, terus ada Garda Prabowo, ya sama juga dengan GRIP juga. Oh, gabung dengan GRIP juga. Oke, rekan Anda Pak Gabriel tadi, menurut Anda apakah ini terlalu dibesar-besarkan Pak? Artinya gubernur kan tugasnya memang mengayomi masyarakat. Kalau saya sepakat dengan Kang Deddy Mulyadi bahwa kalau memang ada masyarakat yang membuat onar, membuat ulah, betul harus ditindak. Nggak ada salahnya, gubernur kan ikut mengawal ketertiban juga. Jadi saya sepakatlah dengan Kang Deddy Mulyadi. Baik, kalau Anda lihat kasusnya sendiri Pak, kasus Ormas menganiaya anggota polisi dan sampai membakar mobil polisi, apa pendapat Anda terkait itu? Anda juga bergabung di Ormas. Saya melihat bahwa Ormas itu, sesungguhnya Ormas itu adalah tugas mulia kalau sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga ya. Terus kemudian undang-undang Ormas, kita melihat undang-undang Ormas itu sendiri, ya. Itu Ormas itu justru harus mendukung pemerintah, menjaga keamanan, bahkan membuat bakti-bakti sosial. Jadi kita harus dukung program-program pemerintah justru, membantu keamanan, menjaga kenyamanan. Bahkan kita harus bersinergi dengan semua instansi, baik kepolisian, TNI Polri, dan pemerintah. Seperti itu, Mbak. Ya, itu aturan di undang-undangnya. Tapi kemudian juga di Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 ada juga jaminan hukum, kepastian hukum bagi Ormas untuk melangsungkan berserikat begitu. Kemudian juga larangan apa saja termuat juga di undang-undang termasuk pembubaran Ormas. Yang Anda lihat saat ini Ormas sudah semakin anarkis, sudah semakin seenaknya sendiri. Ini ada apa menurut Anda, Pak Niko? Ya, itu tidak semua Ormas ya, tapi saya lebih melihat kepada oknum. Jadi banyak Ormas ini merasa mungkin, saya nggak tahu kenapa dia bisa berlaku seperti itu, tapi yang jelas bahwa setiap orang itu tidak kebal hukum. Jadi nggak usah kita arogan, lebih kepada pribadi sebetulnya ini. Jadi arogan sehingga gagah-gagahan, mungkin pakai baju loreng, pakai baret seperti baret merah, udah seperti Kopassus, jadi merasa hebat. Padahal itu bukan bagian daripada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada di GRIP itu sendiri. Baik. Makanya saya lihat ormas-ormas ini janganlah anarkis, jangan arogan. Baik, Pak Niko,
Anda tahu betul GRIP itu siapa saja anggotanya? Iya, saya sangat tahu, saya sangat paham. Karena saya juga penasihat di situ juga. Anda apa Pak? Saya penasihat di GRIP juga. Penasehat. Anda masih jadi penasihat GRIP saat ini? Sampai saat ini masih. Dan Ya. dan kerusuhan yang mereka bikin itu nggak cuma baru kali ini aja di Depok, Pak. Saya sangat menyayangkan oknum-oknum ormas seperti ini. Seharusnya Menyayangkan ini saja kan membuat tidak malu cukup Pak GRIP. Niko, mohon maaf. Kalau kita kembali tadi Anda Ya. menyinggung soal undang-undang ormas, bagaimana larangan ormas itu harusnya ditegakkan sesuai ADART-nya ormas tersebut. Sekarang kalau kita bicara GRIP, apakah benar di GRIP itu ada anggota dari ormas yang telah dibubarkan karena sering berbuat anarkis? Ya, di GRIP udah ditutup. Yang di Depok itu sudah dibukukan. Anggota itu sudah dipecat bahkan. Jadi saya minta kepada ketua umum, saya telepon Pak Hercules, ini harus diambil tindakan tegas. Kalau enggak, GRIP bisa dia membuat hancur nama baik GRIP. Harus diambil tindakan tegas, tindakan pemecatan. Baik. Bahkan, ya, oke. Kalau Anda sebagai penasehat sebenarnya dalam rangka dalam tahap rekrutmen apakah juga Anda terlibat, Pak? Biasanya saya terlibat. Siapa saja biasanya anggota-anggota yang dilibatkan dalam satu ormas? Ada penasehat, ada sekjen. Maksud saya latar Ada. belakangnya. Latar belakangnya siapa saja mereka yang hendak direkrut? Kenapa, Mbak? Yang akan direkrut, Pak, yang akan direkrut menjadi kelompok ormas, misalnya GRIP. Ya, yang kita rekrut itu banyak intelektual di situ. Tetapi kita nggak tahu kan pimpinan-pimpinan di seluruh daerah di provinsi-provinsi itu dia merekrut-rekrut yang lain, kita nggak tahu itu Pak, Mbak, sampai sana. Siapa-siapa yang direkrut, karakternya seperti apa kita nggak tahu. Baik. Tapi kalau pimpinan-pimpinannya saya tahu. Baik, artinya kalau saat ini hendak menegakkan hukum, siapapun yang melanggar hukum harus ditindak. Itu menurut Anda aparat penegak hukum kita sebenarnya tidak menemukan kendala itu ya? Semua orang-orangnya yang ada dalam ormas tersebut terdaftar itu mereka bisa dimintain pertanggungjawabannya. Betul, saya setuju itu. Dan termasuk ketua umum GRIP juga tidak kebal hukum juga. Pak Hercules kan seringkali dia kalau berbicara di depan umum juga dia bilang bahwa dia tidak kebal hukum. Jadi kalau dia melanggar ya dia tetap dihukum. Seperti itu, Mbak. Ya. Lantas kenapa Pak mereka ormas-ormas, saya tidak bicara hanya GRIP saja, tapi ormas-ormas yang kemudian seolah-olah bertindak premanisme atas dasar kesatuan atau perserikatan itu banyak terjadi. Mereka tidak takut akan hukum yang mengancam. Satu mungkin lapar. Kedua mungkin masalah pengangguran, butuh kerjaan, sehingga mereka sering mengintimidasi perusahaan-perusahaan untuk mengambil jatah atau minta kerjaan, memasukin beberapa orang untuk jaga di situ, lalu kemudian mungkin tidak ada kesepakatan sehingga mereka ambil tindakan-tindakan yang anarkis. Baik. Menurut saya ini keliru. Baik, tapi bisa diberantas, bisa dibubarkan. Kita lanjutkan di segmen berikutnya, Pak Niko. Pemirsa tetaplah bersama kami, kita kembali usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama praktisi hukum Nicholas Johan Kili-Kili. Pak Niko, saya bisa sebut atau bisa tulis atribusi Anda sebagai penasehat GRIP juga nggak Pak di sini sekarang? Bisa, Baik. bisa Mbak. Kalau sebagai penasehat harusnya hal-hal seperti ini tidak terjadi ya Pak? Artinya kerusuhan tidak terjadi, semua tertib, semua menuruti, semua takluk terhadap ADART yang sudah disepakati. Betul Mbak. Betul sekali. Jadi fungsi pengawasan, fungsi penasehat di mana Pak kalau begini? Ya, paling saya mengingatkan ketua umum supaya oknum-oknum daripada anggota GRIP yang bandel ini KTA-nya dicabut dan diberikan tindakan tegas dan terukur, diberikan pemecatan. Jangan mentolerir perbuatan-perbuatan premanisme yang merugikan organisasi. Sampai pemecatan saja Pak? Bukan cuma itu, saya berharap supaya
negara kita negara hukum, apalagi saya seorang lawyer. Ya, seorang praktisi hukum, saya berharap bahwa mereka ditindak tegas. Dan perbuatan-perbuatan mereka ini bisa dikenakan pasal berlapis, banyak sekali pasal yang bisa dikenakan. Baik, Apalagi ada senjata ilegal di situ. baik. Itu bisa Ada kena undang-undang berapa darurat. jumlah Ya, anggota GRIP sebenarnya ada berapa banyak, Pak? sudah jutaan, mungkin sekitar 2 jutaan Seluruh atau 3 Indonesia? juta. Seluruh Indonesia, ya. Baik. Kalau kita bisa mengusut nantinya, harapan Anda tadi juga ke Ketua Umum GRIP agar anggota-anggota yang melakukan eh, kerusuhan, penganiayaan itu ditindak, itu diusut. Berapa orang menurut Anda mereka yang turut terlibat dalam kerusuhan di Depok saja? Di Depok yang saya ketahui banyak, tetapi yang ditetapkan jadi tersangka itu 9 ya, 9 orang. 5 sudah ditangkap, 4 masih buron. Cukup Dan saya 9 berharap saja, Pak? supaya 4 yang itu tugas penyidik ya yang bisa yang mengetahui itu. Karena kita sendiri juga nggak mengetahui sejumlah berapa banyak, karena kita nggak ada di sana kan. Kita cuma tahu dari berita aja. Nah, saya berharap 4 orang yang buron juga dia dengan kerelaan hati datang menyerahkan diri lah ke polisi. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Ada yang melindungi mereka, Pak, saat ini? Kenapa bisa sembunyi? Oh enggak, kita di GRIP dari dulu Pak Hercules itu nggak ada mau sembunyi-sembunyi anggotanya. Kalau salah tetap salah. Kalau salah tetap salah. GRIP Jaya sendiri, Pak, apakah juga terlibat dalam artian turut membantu kepolisian? Kami turut membantu polisian, bahkan kami ikut mencari, kalau kami dapat kami serahkan. Karena GRIP ini banyak bakti sosial kita sumbang. Pak Hercules ketua umum kami itu setiap hari Kamis itu buat santunan anak yatim piatu. Terus banyak korban-korban apabila ada korban banjir, kebakaran, gempa bumi. GRIP itu udah langsung telepon. Ya. Ketua umum sering telepon, kumpul barang bekas dan sebagainya, kita berikan sumbangan-sumbangan. Banyak buat bakti-bakti sosial. Begitu banyak bakti sosial, begitu banyak kebaikan yang ditebar, tapi kemudian dengan kerusuhan yang terjadi di Depok ini, nama GRIP menjadi hancur. Apa saran Anda selanjutnya, Pak? Saran saya selanjutnya agar supaya mudah-mudahan ketua umum juga dengar ini. Saran saya selanjutnya untuk merekrut Pak Niko? Pak Niko? Baik, sepertinya... anggota GRIP lagi untuk masuk seperti ini, kita harus penuh. Ya. Tapi bagaimana Halo? kemudian... Halo, Mbak. Terakhir, Pak Niko, mohon maaf. Bagaimana memastikan agar anggota Ormas yang di mana Anda menjadi penasehatnya ini tidak membuat kerusuhan di tempat lain? Kita harus memberikan bimbingan-bimbingan, kita buat pelatihan-pelatihan agar kepada mereka, mengarahkan mereka untuk tertib. Baik. Seperti itu, Mbak. Semoga didengar oleh Ketua Umum GRIP. Pak Niko, terima kasih atas waktu Anda bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, kami kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Allah